Podcast Network Asia. Rencana masa depan tidak ada gunanya apabila kamu tidak berada pada realitas saat ini. Karena hanya di saat inilah waktu di mana kamu hidup yang sebenarnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Wisdom of Insecurity karya Alan W. Watts. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau saat ini boleh dibilang kita berada di era yang penuh kecemasan atas masa depan. Kita jadi tidak bisa menikmati saat ini. Kita selalu bersiap untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, sampai lupa caranya untuk menikmati hidup saat ini. Kita selalu mengejar masa depan yang kita anggap lebih baik, yang akhirnya seperti membuang garam ke laut. Lama-kelamaan, keinginan kita yang pada akhirnya melahirkan kecemasan dan menghambat kita untuk menikmati hidup yang seutuhnya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mengejar kebahagiaan yang semu. Manusia tampak bahagia selama mereka memiliki masa depan yang dapat mereka nantikan. Apakah itu waktu yang baik di esok hari atau kehidupan yang bahagia setelah meninggal. Kebahagiaan kita selalu bergantung pada sesuatu yang tidak terduga di masa depan. Entah itu menemukan cinta yang baru atau kenaikan gaji. Kita terus-menerus berharap ada masa depan karena kita pikir kebahagiaan itu hanya ada di masa depan. Tapi coba kita gunakan perspektif yang lain. Misalnya, kamu menemukan cinta yang baru dan akhirnya kamu mendapatkan kenaikan gaji atau jabatan. Apakah kamu akhirnya bahagia? Mungkin saja tidak. Kenapa? Setelah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mungkin saja tidak bisa menikmatinya karena ada hal lain yang lebih di masa depan. Lalu apa yang kamu harapkan terkabul? Inilah yang membuat kita terus-menerus mencari kebahagiaan karena pengejaran kita di masa depan seakan tiada habisnya. Menariknya, semua ini kita pelajari sejak dini. Ketika kecil, kita diberitahu kalau kita harus dapat nilai yang bagus di sekolah dan kuliah agar hidup kita bahagia. Lalu ketika kita lulus dari dunia pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang baik, menikah, lalu pensiun. Tapi apa yang terjadi ketika kamu akhirnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang oke dan rumah yang bagus? Mungkin kamu merasa kekosongan di dalam hati, atau jika tidak, ada dorongan untuk mendapatkan hal yang lebih. Karena kamu melihat orang lain di sekitarmu punya mobil yang lebih bagus atau rumah yang lebih besar. Inilah yang membuat kecemasan dan pengejaran kebahagiaan dimulai seperti lingkaran setan. Pola pikir ini mungkin saja mendorong kamu pada keputusan yang salah. Masyarakat pada umumnya memandang kalau kita perlu mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi untuk bahagia. Ini merupakan mimpi bagi mayoritas anak muda dan juga lingkungan sekitarnya. Apabila kamu tidak mendapatkan gaji besar, boleh dibilang kamu ketinggalan daripada rekanmu yang lain. Padahal tidak semua orang punya tujuan hidup yang sama. Mungkin saja ada orang yang tidak menganggap mengejar karir dan mendapatkan gaji yang besar adalah tujuan hidupnya. Mungkin saja tujuan hidupnya adalah untuk membantu orang lain, menjadi sukarelawan atau bekerja di LSM. Karena tuntutan ekspektasi masyarakat, kita mungkin saja terjebak pada pekerjaan yang tidak kita sukai dan pada akhirnya membuat hidup kita menderita. Kedua, bahagia dan penderitaan itu 2 wajah dalam satu koin. Setiap orang pasti ingin bahagia. Kita tentunya ingin terus-menerus senang, bahagia, dan mengalami berbagai perasaan yang menyenangkan lainnya. Sayangnya, realita tidak seindah itu. Untuk menghargai betapa bahagianya hidup, maka kamu perlu merasakan sakitnya juga. Misalnya, kamu merasa pekerjaan sekarang begitu-begitu aja nggak ada tantangannya. Mungkin ketika kamu tidak punya pekerjaan, kamu baru merasakan betapa nikmatnya mengerjakan sesuatu yang itu-itu aja dan tetap mendapatkan gaji bulanan. Kesenangan dan penderitaan merupakan satu koin dengan 2 wajah yang berbeda. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Misalnya,
Coba ingat ketika kamu sedang jatuh cinta. Tentunya semua terasa begitu indah dan berharap sensasi penuh cinta ini berlangsung selamanya. Tapi tentu saja di dalam perjalanannya mungkin saja kamu putus atau ditinggal meninggal. Kamu baru bisa menikmati kebahagiaan apabila kamu sudah pernah merasakan penderitaan. Begitu juga sebaliknya. Inilah kebijaksanaan yang harus kamu miliki. Kita tidak lagi melihat segala sesuatu yang terjadi dengan sebuah label positif atau negatif. Melainkan kita melihat semua hal itu sebagai sebuah keadaan yang sementara. Alhasil, kamu jadi tidak mudah cemas dalam menjalani hidup yang naik dan turun. Ketiga, tubuh dan pikiran menjadi satu. Apakah kamu pernah merasa mumet banget, tapi tiba-tiba kamu menemukan sebuah solusi ketika sedang mandi? Ketika kamu tidak lagi berpikir tentang apa-apa, tiba-tiba saja ide itu muncul. Ini adalah pengalaman yang umum terjadi di banyak orang dan menjelaskan manfaat dari pendekatan menyeluruh dalam menjalani hidup. Kita harus melihat tubuh dan pikiran sebagai sebuah entitas yang sama. Bagaimana caranya? Mungkin kamu bisa belajar untuk menyadari apa yang sedang kamu lakukan dan rasakan. Benar-benar mendengarkan tubuh dan pikiran. Misalnya, banyak suku pedalaman menaruh perhatian yang tinggi ketika mereka makan. Mereka benar-benar mendengarkan tubuhnya. Ketika tubuhnya mengatakan kalau mereka sudah kenyang, maka itulah saat mereka berhenti makan. Ayo, coba kita pikir. Apa yang terjadi ketika kita makan? Apakah kita mendengarkan tubuh kita dengan baik, atau kita makan dengan pikiran yang mengejar kenikmatan sebuah makanan dan melahap sebanyak mungkin yang kita bisa? Di sisi lain, cobalah belajar untuk hidup di saat ini, bukan di masa lalu atau di masa depan. Artinya, pikiran kita tidak sibuk memikirkan sebuah kejadian di masa lalu atau sibuk merencanakan masa depan. Justru kita harus fokus pada momen ini, saat ini. Karena di momen inilah kita baru benar-benar menjalani hidup yang sesungguhnya. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, mengejar kebahagiaan yang semu. Belajar yang rajin, lulus sekolah, kerja, menikah, punya anak, dan pensiun, ini merupakan jalan hidup yang diharapkan banyak orang. Tapi sayangnya tidak semua orang bahagia. Mungkin saja ada kekosongan di dalam dirinya. Ada pertanyaan, apakah hidup hanya gini aja? Kedua, kesenangan dan penderitaan merupakan satu koin dengan dua wajah yang berbeda. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kamu baru bisa menikmati kebahagiaan apabila kamu sudah pernah merasakan penderitaan. Begitu juga sebaliknya. Ketiga, tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan. Kita seringkali tidak sadar atas apa yang dialami oleh tubuh. Hingga akhirnya kita menyadari di waktu yang terlambat. Misalnya, ketika tubuh sudah memberikan sinyal kalau sudah kenyang, tapi kita terus makan sebanyak-banyaknya demi memuaskan nafsu. Alhasil, kita jadi obesitas dan sebagainya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.